Selamat malam. Pastikan, Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas. Apakah suara saya terdengar jelas? Malam, Dokter Bobby. Malam, malam Suara saya ter semuanya. suara saya terdengar jelas ya, Dok? Jelas, jelas. Jelas, baik. Saya Jelas, Bu mau Novi. buka acara malam hari ini. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Malam hari ini kita berkumpul di sini walaupun tidak seramai biasanya karena ternyata tadi saya di chat banyak yang izin nih, banyak yang izin karena mengikuti tirakat malam 17-an. Jadi sayang sekali ya banyak yang melewatkan kesempatan berharga ini karena materi malam hari ini itu materi yang sangat luar biasa yang akan dibawakan oleh orang yang luar biasa. Pentingnya kesehatan prostat. Nah, ini banyak sekali yang mempertanyakan nih ke saya ya, untuk prostat nih bagaimana? Nah, kali ini yang membicarakan tentang materi ini tidak saya, tapi pakarnya langsung, yaitu dengan Dokter Inderjit Singh. Nah, dokternya sudah hadir di sini, sudah siap. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, saya ingin mengundang Dokter Inderjit Singh untuk masuk ke ruangan Zoom. Sebelumnya, saya mau menyampaikan beberapa peraturan nih Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan chat di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pertanyaannya bisa Bapak Ibu ketik dulu di kolom chat, misal nanti di tengah-tengah Bapak Ibu berpikir, "Oh ini perlu saya tanyakan nih," gitu. Chat dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti di kolom chat Bapak Ibu chat dulu supaya nggak kelupaan. Nanti biasanya kalau sudah saya tanya, ada pertanyaan gitu suka lupa tuh. Nah, itu sayang sekali karena materi hari ini luar biasa sekali. Ya, peraturannya hanya itu aja ya. Oleh karena itu saya panggil Dokter Inderjit Singh atau yang biasa kita panggil dengan Dokter Bobby. Selamat malam, Dokter. Ya, malam Novi, malam semuanya, peserta yang hadir ya. Ya. Hari ini kita membahas mengenai kesehatan prostat karena beberapa lama waktu ini kondisi prostat di Indonesia, masalah prostat itu semakin lama semakin naik ya. Baik itu di rumah sakit, mulai dibagi dari provinsi, kabupaten, dan lainnya ya. Nah, data ini kita ambil beberapa 10 penyakit terbesar yang dialami di Indonesia. Nah, prostat ini sering didapatin dan hampir ya untuk pada pasien laki-laki yang berusia di atas 60 tahun atau usia lanjut. Nah, kita lanjut next layernya. Nah, sebenarnya apa sih prostat ini? Prostat itu adalah kelenjar kecil. Jadi dia di sini nih. Nah, ini. Jadi dia kelenjar kecil yang memang dia merupakan bagian dari sistem reproduksinya dia. X. Nah, kenapa penting kesehatan prostat? Karena dia merupakan salah satu bagian fungsi reproduksi dan kenyamanan seorang pria waktu mengeluarkan air seni. Nah, prevalensi masalah prostat ini umumnya terjadi pada usia lanjut, biasanya di atas 60 tahun. Ini ada dua gambar yang menunjukkan prostat yang normal dan prostat yang mengalami pembesaran. Nah, kalau kita lihat ini, yang normal ini saluran pipisnya itu normal, dia tidak terjepit. Tapi kalau bagi yang prostat yang sudah mengalami pembesaran ini aliran pipisnya malah semakin lama semakin menyipit dan dia malah bisa menutup. Akhirnya orang yang mengalami gangguan prostat itu pengen berkemih tapi sedikit sekali mengeluarkan urin dan rasanya seperti nggak tuntas. Oke, next. Nah, penyakit prostat ini secara umum dibagi atas 3 bagian besar. Satu namanya benigna prostatic hyperplasia atau BPH. Ini biasanya kelenjar prostatnya membesar tapi dia bukan kanker, dia masih jinak.
Nah, ada yang namanya prostatitis. Nah, ini biasanya disebabkan karena infeksi pada prostat. Nah, ada yang namanya kanker prostat. Nah, inilah kanker yang berkembang yang dialami di prostat. Next. Nah, bagaimana gejala dan diagnosisnya? Jadi setiap 3 bagian besar tadi itu beda-beda. Kayak misalnya yang prostatitis. Jadi prostatnya yang mengalami infeksi. Biasanya itu orangnya kesulitan buang air kecil. Terus nyeri di area panggul, adanya darah dalam urin atau air spermanya. Terus dia sering rasanya ingin buang air kecil yang nggak tertahankan, tetapi yang keluar tuh hanya sedikit. Nah, bahkan urinnya itu menetes atau sulit dikendalikan. Dia ngerasa dia udah selesai buang pipis, tapi ternyata tidak. Akhirnya itu menetes di dalam celana dalamnya. Jadi susah untuk dikendalikan. Terus aliran urinnya melemah. Jadi waktu pria itu buang pipis biasanya kan kenceng. Kalau orang yang mengalami prostatitis nih, dia nggak kenceng. Dia melemah. Nah, metodenya apa ini untuk mendiagnosa ini? Jadi ada 3 bagian besar. Ada namanya pemeriksaan PSA. Ini biasanya dilakukan di laboratorium untuk melihat prostat spesifik antigen. Ada yang namanya DRE, Digital Rectal Exam. Ada yang namanya biopsi. Biopsi itu biasanya di jaringan prostatnya itu diambil nanti di lab untuk dilihat kondisinya. Oke, next. Nah, yang kedua nih gejala pembesaran prostat jinak. Jadi yang BPH tadi ya. Satu, itu biasanya penderitanya mungkin akan sering terbangun saat malam hari untuk buang air kecil. Terus berikut dengan beberapa gejala yang lainnya. Terus yang kedua dia sulit saat mau mulai buang air kecil. Jadi agak lama gitu. Terus begitu keluar urinnya dia tersendat-sendat, nggak lancar keluar. Nah, terus kandung kemihnya seperti merasa itu belum terasa kosong waktu buang air kecil. Jadi dia nggak lega. Biasanya kan kalau kita udah buang pipis tuh lega. Ini dia masih kayak ada seperti kekurangan, merasa tidak lega sama sekali. Terus waktu dia buang pipis tuh dia perih, sakit rasanya. Beda sama yang tadi prostatitis ya. Oke, next. Oke. Yang ketiga itu gejala kanker prostat. Nah, ciri-cirinya apa? Jadi dia pertama orangnya susah buang air kecil. Terus ada nyeri di area panggul, sekeliling panggulnya. Terus nyeri, terus terjadinya keluarnya darah pada spermnya. Terus tulang belakang itu rasanya nggak enak, sakit, pegel, sakit gitu. Terus orangnya sulit mengalami ereksi. Oke, next. Nah, kita tahu ini pasti ada penyebabnya. Yang pertama penyebab prostatitis, jadi infeksi prostat tadi ya. Nah, penyakit prostatitis ini penyebabnya itu udah ada 2. Ada dia karena bakteri, ada dia non bakteri. Dan informasi yang kami dapatkan Kalau untuk dia dan bakteri, ini belum itu dia sampai di terjadi Klaten, dari 2 lalu jenis. dari informasi yang dapatkan terakhir, Presiden ini bertolak dari Jakarta, Satu, itu dari dia prostatitis akut dan prostatitis kronis. sore tadi. Nah, Kalau penyakit misalnya ini biasanya terjadi ketika bakteri itu yang dalam urin dia bocor masuk ke dalam prostat dan menyebabkan terjadinya infeksi pada prostat. Terus kalau nggak segera diatasi, prostat ini mungkin akan sulit untuk diobati dan bisa menjadi kronis.
Nah, di mana kondisi ini bisa kambuh sewaktu-waktu. Jadi dia bisa berulang. Dikasih pun antibiotik, sembuhnya sebentar, nanti tiba-tiba bisa kambuh lagi. Sementara kalau prostatitis yang non-bakteri, dia muncul karena adanya peradangan atau iritasi pada syaraf-syaraf di dekat prostat. Jadi terjadinya iritasi pada syaraf-syaraf dekat prostat itu yang bisa menyebabkan prostatitis. Jadi ringkasannya apa? Prostatitis ini bisa jadi dua hal, bisa disebabkan karena bakteri dan dia non-bakteri. Kalau non-bakteri itu biasanya masalahnya jadi pada saraf. Jadi sarafnya mengalami peradangan. Oke, next. Nah, yang kedua, penyebab pembesaran prostat jinak. Jadi BPH tadi ya. Nah, ini belum diketemukan secara pasti. Apa yang menyebabkan terjadinya pembesaran prostat jinak ini? Tapi kemungkinan dugaan terbesarnya itu karena terjadi perubahan keseimbangan hormon. Karena kita semakin usia tua, ada hormon kita yang semakin berkurang. Terutama pada pria itu testosteronnya. Nah, yang ketiga, penyebab kanker prostat. Sampai saat ini pun, para ahli itu belum bisa memastikan penyebab berkembangnya sel kanker ini yang menyebabkan gejala kanker prostat. Karena apa ini selnya? Terus pada dasarnya kanker prostat itu muncul akibat perubahan DNA dari si sel prostat yang normal. Jadi di dalam prostat itu kan ada sel. Nah, selnya itu jadi berubah fisiknya, DNA-nya itu berubah dia. Dari yang normal menjadi tidak normal. Terus sel-selnya itu tumbuh secara nggak terkendali. Jadi dia menumpuk, akhirnya membuat suatu benjolan berbentuk tumor, langsung dia nyerang jaringan tubuh yang lainnya. Jadi dia bisa menyebar ini. Kalau dia kanker prostat, kalau nggak segera diatasi, dia bisa menyebabkan penyebaran ke organ jaringan tubuh yang lainnya. Oke, next. Nah, masalah penanganan medis ini ada beberapa. Kalau untuk pengobatan, biasanya dokter memberikan itu alpha blocker sama 5 alpha reduktase inhibitor. Alpha blocker itu fungsinya apa? Dia merilekskan, dia melonggarkan otot-otot yang ada di sekitar prostat sama leher kandung kemih. Kalau 5 alpha reduktase, dia mengecilkan prostat yang membengkak tadi. Nah, kalau terapi hormon, biasanya ada cara proses mengurangi produksi hormon yang merangsang si prostat itu bengkak dan tumbuh menjadi kanker prostat. Jadi ada juga hormon yang diberikan kalau itu hasil labnya adalah memang kanker prostat. Nah, sementara kalau tindakan operasi itu dia tekniknya namanya TURP. Jadi transurethral resection of the prostate. Jadi dimasukkan alat kecil ke area penis kita. Jadi mulut penis itu masuk alatnya. Nah, di situ nanti kayak seperti dibor dia, dibersihkan. Jadi nanti saluran kemihnya itu sama saluran urinnya jadi lebih lebar. Nah, ada juga namanya prostatektomi. Nah, itu biasanya prostatnya diangkat, dioperasi, diangkat, dibuang. Nah, ada yang terapi radiasi bagi yang terkena kanker prostat ini, biasanya dia menggunakan energi dengan kekuatan tinggi untuk membunuh sel kankernya. Kalau kemonya biasanya dikasih obat-obatan yang berusaha untuk membunuh si sel kankernya. Kalau terapis biologinya, jadi sebagian sel imun itu direkayasa secara genetik untuk melawan sel kankernya. Nah, jadi kalau terapi non medis dia itu melalui diet dan nutrisi, biasanya orangnya harus makan makanan yang rendah lemak dan tinggi serat.
Kalau untuk perubahan gaya hidupnya, ya terutama ini, merokok sama alkohol itu dilarang banget. Tidak boleh mengkonsumsi rokok ataupun alkohol. Karena apa? Itu menyempitkan pembuluh darah. Oke, dan dia bisa memicu zat-zatnya itu memicu sel kanker yang ada pada si prostat. Oke, next. Nah, kalau kita tanya bentuk olahraganya yang cocok untuk orang yang mengalami prostat ini, sakit prostat ini apa aja? Satu, dia aerobik, boleh jalan ya. Jalan tuh jangan terlalu nyantai juga dan nggak usah terlalu cepat juga. Jadi middle, boleh lari bagi yang mampu, yang masih usianya sekitar 40-an mungkin kena prostatitis, 50-an ya lari-lari kecil. Boleh dia bersepeda, tapi kalau yang sudah usia lanjut itu lebih disarankan dia jalan. Terus manfaatnya apa? Dia meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan mengurangi gejala prostatnya. Nah, ada juga ini namanya latihan Kegel. Jadi bahu kita itu berusaha mengangkat tubuh kita miring secara 45 derajat itu biasanya. Harus rata. Nah, tujuannya apa? Dia menguatkan otot dasar panggul dan memperbaiki kontrol kandung kemih. Jadi cara lakukannya apa? Kencangkan otot dasar panggulnya dulu selama 5 detik, diangkat, terus rileks lagi 5 detik, turun, baru diangkat lagi 5 detik. Jadi ulangkan 10-15 kali per sesi untuk perharinya. Mau semakin banyak, kalau semakin mampu ya nggak apa-apa. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, ada juga ini latihan yoga dan peregangan. Yoga punya satu bentuk teknik tertentu juga, di mana latihan yoga itu bisa menyehatkan dan mengurangi stres serta meningkatkan fleksibilitas supaya prostatnya itu menjadi sehat. Next. Nah, manfaat suplementasinya yang kita punya di produk Gen, contohnya satu, seperti propolis. Kalau untuk penderita prostat, propolis ini pasti dia mengurangi antiinflamasi. Jadi peradangannya itu dikurangi pada prostatnya. Terus antioksidannya itu berusaha melindungi sel-selnya itu dari kerusakan yang lebih lanjut. Terus dia punya antimikroba, bisa melawan infeksi yang dapat menyebabkan prostatitis. Jadi manfaatnya itu ada 3 ya. Dia sebagai antiinflamasi, antimikroba, sama antioksidan. Kandungan komponen aktifnya yaitu flavonoid, phenoloid, dan terpenoid yang berfungsi untuk si prostat tadi. Nah, kalau nalbumin, kita tahu dia ngangkut zat-zat penting dan menjaga keseimbangan cairan darah. Jadi, manfaat kita mengkonsumsi nalbumin untuk penderita prostat, satu, dia itu meningkatkan respon imun tubuh dulu. Jadi imun tubuhnya dinaikkan. Terus yang kedua, dia membantu menyembuhkan jaringan yang rusak tadi di area prostat tadi. Oke, next. Nah, ada studi kasus dan penelitiannya ini, ada jurnalnya. Boleh dicari di Google. Jadi penelitian tentang manfaat Brazilian propolis ini, studinya itu menunjukkan efek positif dalam mengurangi gejala benigna prostat hiperplasia. Jadi tumor jinak prostat ya, dan prostatitis. Itu si propolis. Kalau penelitian tentang suplementasi albumin, penelitiannya menunjukkan peningkatan kesehatan secara umum dan pemulihan lebih cepat pada penderita prostat. Jadi fisiknya cepat naik. Oke, next. Nah,
nggak kalah lagi yang namanya kosium. Di dalam kosium itu kita tahu adanya glutathione. Glutathione ini kan istilahnya neneknya antioksidan yang paling bagus ya, yang dia dibentuk di dalam tubuh kita sendiri secara alamiah. Nah, si glutathione ini nggak kalah pentingnya, apalagi di zaman sekarang ini kita sudah terpapar dengan yang namanya polusi oksidatif stres di dalam sel kita. Nah, fungsinya apa? Sebagai efek antiinflamasi. Jadi glutathione ini membantu mengurangi peradangan pada prostat yang dapat disebabkan oleh BPH dan prostatitis. Jadi tumor jinak dan prostatitis. Terus dia membantu mengeluarkan racun dan zat berbahaya dari tubuh yang bisa berkontribusi pada kesehatan prostat. Jadi racun-racun atau zat-zat berbahaya yang bisa mengganggu kesehatan prostat itu dibuang sama dia. Terus dia mendukung sistem imun. Jadi sistem imun kita itu dinaikin. Jadi kekebalan tubuhnya ada, jadi mampu untuk melawan si prostatitis, infeksi tadi, dan mendukung pemulihan jaringan prostat. Terus dia juga sebagai proteksi antioksidan. Jadi sel-sel prostat yang masih sehat itu dilindungi dari kerusakan oksidatif stres yang bisa menyebabkan terjadinya peradangan atau kanker. Nah, inilah manfaatnya kosium di mana terdapat adanya glutathione. Jadi glutathione-nya ini penting. Oke, next. Nah, kalau untuk penelitian terkait glutathione pada kesehatan prostat, ada studinya juga. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa tingkat glutathione yang lebih tinggi berhubungan dengan resiko lebih rendahnya terkena penyakit prostat. Jadi semakin kita rutin mengkonsumsi glutathione, ya mudah-mudahan penyakit prostat ini tidak akan terjadi. Terus kalau berdasarkan penelitian laboratorium, sel prostat itu menunjukkan kalau glutathione dapat menghambat pertumbuhan sel kanker prostat secara cepat. Jadi dihambat nih sel kankernya supaya dia nggak tumbuh cepat. Jadi dia tekan supaya sel kankernya itu melemah. Nah, kalau kita kombinasi menggunakan 3 produk ini, yang satu fungsinya nanti apoptosis, jadi menyuruh si sel kankernya itu bunuh diri sendiri. Yang kedua, dia melindungi secara optimal keseluruhan kesehatan sel tubuh kita dan cairan darah kita. Yang ketiga, si glutathione ini sebagai master of antioksidan melindungi sel-sel prostat yang masih sehat supaya tidak diganggu sama si sel kanker. Dan dia berusaha menghambat dan melemahkan si sel kanker prostat tadi. Oke, next. Ya, selesai. Terima kasih mengenai prostat. Saya kasih inti-intinya aja biar gampang diingat. Beserta manfaat penggunaan produknya. Dan sekarang bisa kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya, Nopi ya.